Laba-laba ini adalah produk percobaan. Warna kulit merah dan biru bergantian, melambangkan toksisitas ekstrim. Tapi racun ini tidak mematikan manusia. Ketika dia gigit Peter, seorang siswa lemah. Rasa sakit membuat Peter langsung angkat tangan. Peter baik hati tidak membunuhnya. Tapi malam itu ketika di rumah, dia merasa bahwa tubuh dia yang beda. Belum sempat ganti pakaian tidur, kepala mulai goyang. Dia jatuh ke lantai, bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur. Luka di tangan bengkak. Gen punya laba-laba itu mulai berubah tubuh dia. Sedang ganti gen dia. Hari kedua ketika bangun, Peter memakai kacamatanya dan melihat semuanya buram. Setelah dilepas, melihat semua sangat jelas. Lewat 1 malam dan mata tidak minus lagi. Yang lebih aneh adalah tubuh dia asli kurus. Tapi sekarang penuh dengan otot. Dia merasa tubuh penuh energi. Saat turun ke lantai bawah, dia juga berjalan tidak seperti biasa. Sarapan pagi tidak dimakan tapi langsung lari keluar. Ketika tinggalkan bis, dia baru lari sudah ratusan meter. Akhirnya tidak sengaja merobek banner iklan di bus. Sekarang dia baru berhenti. Sampai siang. Yang ini lebih aneh. Di kantin ada seorang gadis lewat di depan Peter. Peter langsung merasakan bahaya di dekat. Wow, respon cepat. Setelah gadis cantik itu pergi, dia melihat sendok nempel di tangan dia. Baru ditarik langsung muncul jaring laba-laba. Tiba-tiba tembak keluar kena piring makan di depan. Dia ingin tarik kembali, tidak menyangka kena kepala pria berotot di depan Peter. Iya ampun, harus kabur sekarang. Tapi piring itu masih ikut dia dari belakang. Saat keluar, dia berpikir sudah aman. Tapi tidak tahu pria berotot itu ikut dari belakang. Saat ini organ keenam laba-laba bekerja. Banyak bulu di tubuh dia. Sudah merasakan udara sekitar. 1 kertas pesawat terbang lewat. 1 lalat kecil. Ada juga kertas penuh dengan air ludah. Dan tinju segede panci. Masalah telah tiba. Pria berotot ini ingin mukul Peter. Tinju dia sangat cepat. Pukul Peter langsung menghindari. Yang kedua kali dia masih bisa menghindarinya. Apa ini? Ternyata walaupun tangan pria itu lewat Peter sangat kenceng. Itu seperti slow motion, dia dengan lembut mengelak. Peter membungkuk tubuh ke belakang. Seperti dia sudah melatih selama 18 tahun. Setelah itu ada seorang serang dia dari belakang. Indra keenam diaktifkan kembali. Peter melompat ke belakang. Pria berotot sudah tidak bisa kendali, terus menyerang Peter. Tidak usah omong, Peter langsung pegang tangan pria ini. Pukul dia membuat dia terbang jauh ratusan meter. Semua orang teriak. Peter sangat senang. Hidup dia sering dibully sama orang lain. Dia belum pernah sekeren ini. Tapi semua orang melihat dia bingung. Peter tidak merasakan pengakuan mereka sama sekali. Saat ini Peter Parker masih belum tahu dia punya kekuatan. Tidak boleh disalahgunakan. Dia sepertinya tanggung jawab yang berat. Peter masih belum tahu. Setelah ini dia akan menjadi Spider-Man. Setelah digigit oleh laba-laba 24 jam, tangan dia muncul banyak duri. Semua duri itu sangat tajam. Dia tiba-tiba mengerti efek dari duri ini. Mencoba sentuh ke tembok. Bisa pegang dengan erat. Bisa naik ke atas tanpa rasa capek. Peter punya kekuatan bisa naik ke tembok yang tinggi. Tidak hanya itu saja. Dia punya semua kekuatan dari laba-laba. Bisa melompat tinggi. Baru melompat bisa setinggi puluhan meter. Dia juga bisa melepaskan jaring. Sekarang dia bisa tembak jaring laba-laba dari tangan. Kena apa langsung nempel. Dengan jaring ini, dia bisa loncat dari 2 tempat yang sangat jauh. Setelah punya kekuatan ini, Peter muncul ide baru. Bergabunglah dengan kompetisi tinju untuk mendapatkan uang. Walaupun dia masih anak SMA. Karena itu dia ingin beli kendaraan. Ingin bawa gadis yang dia sukai jalan-jalan.
Tapi sebelum dia ikuti kompetisi itu, paman dia panggil. Ternyata paman mendengar cerita Peter di tempat sekolah. Sudah pukul seorang pria badan besar. Dia ingin kasih tahu Peter. Kekuatan besar semakin besar tanggung jawabnya. Tapi Peter sedang waktu ABG jadi tidak mendengar kata-kata dari paman. Omong sama paman. Kau bukan ayahku. Peter masuk ke tempat itu. Musuh adalah seorang Boruto sangat besar. Aturan di sini adalah, jika di dalam ring selama 3 menit, bisa dapat $3.000. Tarik gordeng. Peter dengan pakaian punya Spider-Man terlihat sangat kecewa. Semua orang angkat jari ke bawah. Ringgel di sini mulai tertawa dia. Ada penonton lemparkan jagung meletus. Orang terluka di bawah mulai teriak. Ketika dia naik ke ring, kandang tertutup. Pria badan besar itu kemari. Tidak menyangka pertama kali tidak bisa tangkapnya. Peter melompat sekali sudah naik ke atap kandang. Lalu turun ke belakang orang itu. Orang ini bergegas ke tempat dia berapa kali. Tapi tidak bisa tangkap Peter. Dan Peter berbaring di lantai. Tendang berapa kali. Membuat orang ini jatuh. Pria berotot ini dicintai oleh sponsor. Tidak bisa bangun lagi. Setelah selesai, sponsor hanya beri buat Peter 100 uset. Karena dia tidak punya nama. Peter tidak punya pilihan lain langsung keluar. Kebetulan, setelah dia pergi, seorang pencuri masuk ke dalam. Curi uang punya sponsor. Setelah pencuri itu kabur, kebetulan lari ke arah Peter. Sponsor ingin Peter bantu tangkapnya. Tapi Peter tidak mau melakukan apa. Biarkan pencuri berhasil lari keluar. Lalu tanya balik ke sponsor yang tidak punya hati. Peter senyum. Ini adalah keadilan. Namun tidak lama kemudian, Peter melihat paman kena peluru berbaring di jalan. Orang lewat beritahu ada orang curi mobil paman dia. Dan tembak dia. Dan seperti itu Peter hanya bisa diam. Melihat paman yang membesarkan dia selama ini. Tinggalkan dunia ini. Dia sangat marah, pertama kali pergi. Satu jalan melompat lewat atap rumah. Akhirnya temukan penjahat di sebuah pabrik sepi. Ketika dia melihat wajah orang ini, ternyata dia adalah pencuri yang dia lepas tadi. Api di hati muncul. Panik kaget menyesal penuh di hati dia. Karena dia yang mentolerir kejahatan. Sekarang sebab dan akibat kejahatan menemukannya. Saat berantem orang itu tidak hati-hati jatuh ke lantai bawah. Langsung mati. Peter berhasil balas dendam. Tapi dia tidak merasa senang. Dia mulai merasakan. Karena kesalahan kecil dia. Dia mulai berpikir. Semua kata-kata yang diberitahu oleh paman dia. Kekuatan besar bertanggung jawab lebih besar juga. Tidak lama. Di kota New York yang besar ini, Spider-Man muncul. Dia membantu orang, menangkap penjahat. Membuat semua penjahat di kota ini mulai takut. Semua orang ada berbagai komentar tentang dia. Tapi dia tidak pernah peduli. Hanya tetap tulus sama hati nurani ini. Musuh pertama punya Spider-Man adalah Green Goblin. Pertama orang ini adalah orang kaya. Dia naik ke puncak dengan tangan kosong. Membangunkan satu perusahaan senjata teknologi tinggi. Sayangnya, perusahaan salah pilih perkembangan. Perlahan diteken oleh perusahaan lain. Terlalu lelah, dia memutuskan untuk suntik obat tambah energi dari perusahaan dia ke tubuh dia untuk dicoba. Tetapi selama percobaan, ada yang tidak beres. Tentu saja dia menjadi sangat kuat. Tapi kebetulan berubah dia menjadi orang kejam dan sangat jahat. Ketika dia bangun dia mulai membunuh orang. Orang pertama dia adalah rekannya. Lalu dia bunuh semua saingan. Karena dia punya masalah kejiwaan. Dewan ingin menendangnya keluar. Jadi dia bunuh semua orang di perusahaan. Dia curi papan terbang dari perusahaan. Lalu pakai baju besi berubah menjadi Green Goblin. Dari waktu itu muncul Green Goblin. Saat dia sedang membuat kekacauan.
Spider-Man tiba-tiba muncul. Pertempuran dimulai. Spider-Man serang terbangkan Green Goblin. Berhasil selamatkan banyak orang. Green Goblin mengerti kekuatan Spider-Man. Jadi dalam pertempuran kedua kali, dia undang Spider-Man menjadi rekan dia. Tapi Spider-Man menolak. Green Goblin malu jadi sangat marah. Lemparkan banyak senjata ke arah Spider-Man. Spider-Man bisa menghindari dari semuanya. Lolos dari kematian. Tapi akhirnya tangan masih terluka. Spider-Man masuk serang Green Goblin. Saat makan malam hari itu, Green Goblin datang ke rumah Spider-Man. Ternyata putra Green Goblin adalah sahabat Peter. Kebetulan undang ke rumah makan malam. Green Goblin ke rumah Peter duluan. Orang ini sangat curiga setelah mendengar suara dari kamar Peter. Dia langsung pergi untuk meriksa. Walaupun Peter bersembunyi di atap, tapi darah dia netes ke lantai rumah, membuat Green Goblin melihatnya. Menunggu Peter sudah ganti pakaian dan balik ke rumah. Buka jaket langsung sama semua orang. Tanya luka di tangan. Saat ini Green Goblin sudah lihat Peter adalah Spider-Man. Dia ambil alasan untuk pergi. Lalu mulai balas dendam sama keluarga Spider-Man lagi. Malam itu dia meledakkan rumah bibi Peter. Membuat dia panik ketakutan. Berapa hari kemudian dia culik Mary Jane, orang Peter suka. Saat dia masih tidur sudah bawa dia naik ke puncak menara. Kebetulan curi banyak anak kecil. Ketika Spider-Man datang dia kasih dua pilihan. Selamatkan Mary Jane atau anak-anak ini. Setelah itu dia lepaskan dua-dua naik. Spider-Man langsung terbang ke situ. Pertama dia melompat ke tempat Mary Jane. Lalu berayun menuju menara tinggi. Pegang tali dan tembak jaring laba-laba. Walaupun bisa selamatkan mereka semua, tapi dia sendiri tidak bisa bergerak. Green Goblin terus menyerang dia. Spider-Man sedagan di tengah udara dipukul berapa kali. Dia tidak bisa melawan. Hanya bisa pegang tali dengan keras. Diteken ke jalan buntu. Pada saat ini Green Goblin bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba ada orang lempar batu ke dia. Berbalik dan melihat banyak orang di atas sedang marahi dia. Mereka bersorak untuk Spider-Man. Ingin bantu dia. Di bawah semua dukungan semua orang. Spider-Man turunkan sling. Sekoci di sana. Dia baru tenang tiba-tiba diseret bawa pergi sama Green Goblin. Lalu lempar ke tempat sepi. Belum sempat bangun sudah ada satu granit dilempar ke depan. Spider-Man terluka parah. Green Goblin terus menyerang. Akhirnya Green Goblin terus mengancam. Menunggu Peter mati dia akan menyiksa Mary Jane. Spider-Man sangat marah langsung bangun. Satu pukulan membuat Green Goblin terbang ke belakang. Dia tembak jaring laba-laba membuat tembok runtuh. Menghancurkan Green Goblin. Tidak menunggu dia bangun. Green Goblin dipukul hingga harus minta maaf. Dia lepaskan topeng Peter tahu orang ini. Ternyata dia adalah ayah sahabat. Green Goblin mulai mohon pura-pura sedang sadar. Pada saat ini dia kontrol papan terbang di belakang. Dengan pisau yang tajam terbang ke arah Peter. Untungnya Peter tahu setelah itu. Dia melompat menghindari dari serangan. Papan itu terbang ke arah Green Goblin. Green Goblin bunuh diri sendiri. Sebelum meninggal, Green Goblin mohon pada Peter. Jangan kasih tahu putra dia bahwa dia adalah Green Goblin. Setelah itu langsung mati. Ini adalah hati nurani yang tersisa. Spider-Man antar mayat Green Goblin pulang ke rumah sahabat. Kebetulan adegan ini terlihat oleh sahabat. Peter menghargai permintaan terakhir punya Green Goblin. Tidak kasih tahu kebenaran. Di makam Green Goblin. Mendengar kata-kata sedih dan niat ingin balas dendam. Dia bersumpah akan bunuh Spider-Man. Peter sembunyikan dalam hati. Ketika Mary Jane mengakui cinta padanya, dia menelan air mata dan menolak cintanya. Karena dia mengerti, sebagai pahlawan akan membuat orang di samping dia dalam bahaya. Jadi dia harus hidup sendirian. Di dunia ini pahlawan tidak dihargain.
Banyak orang tidak senang karena ada Spider-Man. Dan Peter harus berjuang untuk bertahan hidup. Campur semua itu tidak bagus. Tapi sebagai pahlawan sejati, hancurkan kejahatan, bergerak bersama angin. Semakin besar kapasitas, semakin besar tanggung jawabnya. Ini adalah pahlawan benar. Tahu menggigil tapi tidak takut.